si Mimin, si Reja, si Abi, dan saya mah nggak akan ke sana lagi, saya mau cerai. Ini ya. Nah, pada waktu itu setelah kan tadi kan artinya tidak hanya mendengar, tapi memang si terdakwa ini memang mengatakan dia satu-satu disamperin masuk wali. Nah, ketika sudah mengatakan itu ya, pelakunya adalah ini bukan. Apakah saksi ya wali percaya dengan yang diomongin sama terdakwa ini? Ya kalau percaya apa ya? Percaya nggak percaya, kalau percaya ya sebelumnya dia itu udah yang aneh-aneh udah misalnya almarhum udah sebulan perjanjian udah kita sama saya udah ngadu katanya waktu itu bahwa tungguin saya itu jadi bagus kamu jadi perkara jalan kata almarhum. Itu berapa lama sebelum kejadian? Sebulan sebelum berarti bulan Juli ya. Udah ngomong gitu tungguin katanya. Perhatiannya bentuknya apa? Katanya kan lu sakit gigi katanya, jadi dia itu beli obat, beli makanan, dia minta uang sama biasanya nggak pernah. Kata saya itu, oh mungkin itu mah Elin, kata saya tidak kenal. Berarti kan ingat saya lagi ingat. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Bisa memberikan apa? Memberi uang atau pakaian dan gitu kan? Siapa? Itu kayak tadi sama pulang. Jadi hanya itu tadi memberikan obat saja. Setahu saksi sampai dengan sedetik sekarang, apakah terdakwa memang benar-benar percaya dengan tuduhnya atau tidak? Tidak. Kemudian, dia pada waktu setelah kejadian kan semua keluarga maupun semua keluarga dan orang-orang yang terkait kan dipanggil, baik di tempat pemeriksaan di Polsek, kemudian di Polres, kemudian yang terakhir di Polda. Pada waktu pemeriksaan di Polsek ataupun di Polres, kan semua keluarga dipanggil, minta keterangan. Nah, pada waktu sebelum pemeriksaan akhirnya dilaporkan di Polda, sama terdakwa ini kan dipanggil nih untuk pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan itu, apakah ada keluarga itu almarhum Tuti dikumpulkan semua, kemudian ada PH-nya Kamdenu, kemudian ada kumpul. Ada nggak acara seperti itu? Itu waktu yang mengakui itu orang mengakui, jadi mungkin pengacara tapi saya kaget gitu, jadi sehari langsung datang saya kumpulin bahwa Danu itu sebagai pelaku itu di mana kumpulnya? Di rumah saya, di rumah Wali. Yang hadir siapa saja? Oh saya, Wahyudi, Wadina, Wadono, sama pengacaranya berapa orang? Waktu itu Pak Topan sama banyak, ada 4 orang. Ada ada di situ? Ada. Yosef ada di situ? Tidak ada. Jadi iya. Pada waktu kumpulan di sana, itu mungkin masih ingat nggak? Kira-kira bulan apa itu? Berapa bulan setelah kejadian? Oktober, ya Oktober, awal Oktober kan tanggal 16 itu kan yang gitu ya. Ya, jadi Oktober atau September? Oktober itu kan udah menyerahkan diri. Jadi awal Oktober. Iya. Ada berapa kali pertemuan seperti itu? Ada 4 kali. 4 kali. Yang pertama kali di mana? Waktu itu kan di rumah saya. Ya, itu membahas apa? Membahas di masalah dan itu benar enggak jadi inilah pada waktu itu yang mengatakan bahwa Danu sebagai pelaku itu PH-nya atau Ramdhanu sendiri yang mengakui kepada keluarga. Apa yang disampaikan oleh Ramdhanu? Katanya, Pak, memang Danu itu bersalah, saat Danu itu melakukan, sekarang kalau keluarga mau marah silahkan, dan mau udah ikhlas gitu. Kemudian dia mengatakan
Yusek, si Win, si Reda, si Abi. Iya. Ada nggak dia cerita pada waktu pertama kali nih, pertama, ada nggak dia mengatakan bahwa saya disuruh terdakwa Yusek? Ada. Itu pengakuan dari Danu. Dia bicaranya ke siapa? Langsung ke Walilis atau ke siapa? Ke semua ke keluarga. Kemudian PH juga menyampaikan awalnya PH menyampaikan atau orang dari luar mana? Jadi orang dulu udah langsung aku, udah balik PH-nya yang gimana reaksi wajahnya? Apa dia sambil menangis atau memang dia ikhlas aja atau seperti apa? Dia nangis, dia minta ampun, minta maaf sama keluarga, kalau mau marah keluarga silakan, emang Danu yang bersalah. Pada waktu setelah Danu mengatakan dia sebagai pelakunya ya, kemudian sikap keluarga seperti apa? Jadi saya melihat antara kecewa dan bahagia, soalnya kan kalau badan yang itu yang berubah siapa lagi? Jadi saya menahan diri, padahal saya marah pada sama mamanya juga, baik sama mamanya. Iya, tapi pada akhirnya semua orang yang pada saat itu mengetahui bahwa pelakunya adalah pada waktu itu keluarga langsung percaya nggak bahwa pelakunya itu Ramdhani? Ya tadinya mah nggak percaya juga cuma udah dia ngaku bahwa dia pelakunya, semuanya percaya. Setelah kejadian yang pertama ya, kumpulan keluarga yang pertama, apakah setelah itu Ramdhani langsung dibawa ke Polda atau setelah ada pertemuan lagi tadi yang sampai gua sampaikan ada kali ini? Pertemuan lagi di rumah dan pertemuan lagi di rumah dan berarti di rumahnya Waida. Itu setelah pertemuan pertama. Ya. Nah pada waktu itu sudah lapor ke Polda. Waktu itu waktu di pertemuan kedua ya. Udah ke Polda. Iya maksudnya Ramdhaninya sama PH-nya sudah ke Polda. Sudah Polda ya. Sudah melaporkan gitu. Tapi belum ditahan dan belum. Kemudian di pertemuan kedua di rumahnya Waida apa yang dibahas? Apa yang dibicarakan? Jadi pas tanya lagi. Dan ketika di pertemuan kedua siapa saja yang hadir? Yang sekeluarga. Keluarga itu siapa aja? Yang bapaknya dan saya. Jadi cuma itu aja. Suami saya. Suaminya juga. Ada enam yang lain, polisi atau misalnya ada PH-nya juga lagi di pertemuan kedua? Nggak ada. Jadi itu aja keluarga aja termasuk Ramdhani juga. Di pertemuan kedua itu juga sama dibahas menggali benar meyakinkan bahwa benar nggak si Ramdhani sebagai pelaku dan yakin karena ini kan kaitannya sama hukum ya kan bahwa dia salah dibahas di situ disebutkan nggak pelakunya siapa di sini Ramdhani? Ya sama aja itu Yusek, tetap dia pokoknya hati dalam tetap pelakunya itu. Ya karena kan masih ada dulu baru dia kan karena kemudian yang ketiga di mana? Waktu ketiga ke rumah saya lagi sama pengacara itu pengacaranya masih yang sama? Sama. Patokan itu aku tetap aja ya nanti. Terus yang keempat? Di rumah saya juga, itu kan seringnya di rumah saya. Jadi juga dapat saudara sujud sama mamanya, sama bapaknya, sama saya dari mama. Setelah pertemuan keempat kemudian tidak ada ditahan? Enggak. Waktu itu belum pas dari kamar di situ di kamar. Itu tuh masih tahun 2002. Kemarin ya waktu pengakuan itu 2003 ya 2023. Jadi itu kan waktu itu dalam itu disimpan di kamar rumahnya gitu. Kata saya itu waktu itu kan udah marah wah ini dua waktu mamanya juga. Kata saya jangan marah, tahan emosi kita itu masih ada yang lain kata saya. Bukan si Danu sendiri dan nggak mungkin si Danu sendiri makanya saya itu tahan. Dan mau rokok saya kasih uang dan mau apa saya kasih tahan jalan emosi untuk dari pengacara. Jadi pengacara bilang wah sekarang begini uang harus ikhlas dan itu harus digunakan diri. Saya setuju. Soalnya kalau itu kalau nggak seperti ke polisi kan itu kan takut nggak ada yang bunuh, takut nggak ada yang menghancur. Makanya saya setuju dia menyerahkan diri langsung selalu saya panggil dan harus ikhlas harus tanggung jawab jangan itu kamu harus tanggung jawab secara ikhlas kamu harus menyerahkan diri. Jadi artinya keluarga untuk mendukung dia
dia mengeluarkan dia melapor ke dia. Kemudian saya tanya lagi terkait ini kan laporan lama nih, ada 2 tahun lebih lah ya. Nah, waktu di 2000 awal setelah kejadian, gitu kan, bahwa sepentingan dari terdakwa aja bahwa pelakunya adalah Mimin Adi ya kan. Kemudian terakhir di belakang, barulah muncul nama itu juga ditambah Yosef dan terdakwa ini ditambah Ramdhanu ya. Yang di awal nih, pernah nggak Ramdhanu itu sebelum akhirnya ini menyerahkan diri, di awal itu ada nggak Ramdhanu itu pernah dan itu mengatakan misalnya nggak ke keluarganya atau ke uak-uaknya gitu kan, atau bibi-bibinya terkait sebenarnya itu dia di awal ingin mengakui ini saya memang salah gitu, ada nggak? Pernah. Kapan itu? Jadi waktu pertama dia udah dipanggil ke Kapolres itu sebenarnya dia kurang menceritakan kalau jadi dia siapa ceritanya? Saya keluarga itu masih tahun berapa? 2021. Itu jadi dia udah berapa menceritakan bulan setelah kejadian? Ya waktu masih baru dia dibawa kemana-mana. Berarti antara bulan Agustus bulan September ya, di akhir bulan Agustus atau bulan September. Apa yang dinamanya? Jadi dia itu mau menceritakan mengakui bahwa dia gambar dan di sini. Waktu di Kapolres dia sudah mengaku bahwa tetap dia itu makanya ada pengacara ngomong ke saya pas waktu pengacara dia ngomong itu dia enggak itu apa sih pengacara kok kenapa uangnya enggak kaget dan mengakui itu. Nah, ini sama pertama kita udah tahu tidak pernah bicara sama Walidi wajah waktunya. Tapi waktu itu percaya atau enggak kan pada akhirnya ini kan akhirnya tunggu sampai 2 tahun baru terbuka. Itu kan waktu itu kan mau itu kan ada barang bukti jadi saya itu padahal saya itu suka makan di penjara pas sudah kelihatan gerak-geriknya anaknya emang kayak melakukan gitu tapi saya itu hanya lagi jadi gitu jadi gerak-gerak dia nggak ngomong takut gitu ya. Selama kejadian kayak ini ada hal aneh lain yang diketahui sama Wali terkait perbuatan Ramdhanu sama terdakwa ini? Enggak itu kalau Pak Jaya sama Yusuf mas saya pernah ketemu yang udah 7 hari tahlil lah udah pernah ketemu. Terima kasih majelis. Bu Lilis ya, Bu. Tadi Ibu sampaikan di keterangan awal itu Ibu ditelepon ya Bu ya. Waktu mengetahui kabar ada kejadian itu dari siapa Bu? Iya, dari Burani itu tetangga saya. Dari Burani. Jadi Burani itu jualan ayam di pasar, tetangga Ibu. Apa yang disampaikannya Bu? Katanya mengatakan bahwa Neng terregistrasi ke anak saya kalau waktu itu. Neng bilangin ke mama, adik mama sama Amel dibunuh, dirampok. Yang meninggal dibunuh, dirampok. Dibunuh dan dirampok, kata Ibu Rani. Terus apa yang Ibu lakukan setelah itu? Ya waktu itu saya kan pakai dia percaya, waktu itu kan saya mau warung dia baru bersih-bersih gitu. Udah gitu deh langsung, Neng coba ngomong lagi ke Rani apa yang barusan yang dikatakan itu langsung saya telepon lagi kata Rani itu katanya iya adanya Teteh sama anaknya Amel itu meninggal dibunuh dirampok. Jam berapa itu Ibu kira-kira tahu? Setengah 8-an. Sebelumnya ada yang memberitahukan Ibu nggak sebelumnya? Nah, Ibu pernah di BAP di mana aja Bu? Polsek. Di Polres pernah, di Polda juga pernah. Izin aja sih. Bu, udah berdiri sih. Bu, ini berkaitan dengan BAP tanggal 20 Agustus 2021 ya. Berarti kalau 20 Agustus 2021 itu beberapa hari setelah kejadian. Ya kan? Ini ada pertanyaan dalam BAP di nomor 4 majelis.
Nomor 4 di BAP tanggal 20 Agustus. Apakah saudari mengetahui terkait terjadinya pembunuhan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 7.30 di Kampung Cisuti? Jelaskan. Saya baru mengetahui terkait terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.15 saat saya berada di rumah saya yang beralamat di Kampung Jalan Cagak. Saat itu saya sedang beres-beres pakaian yang telah disetrika. Kemudian saya diberitahu oleh Danu, keponakan saya, yang datang sambil menangis. Bi, itu Bi Enung sarang Amel di bumina seueur getih. Tapi Bi Enung sarang Amelna teu aya. Bi, itu Bu Enung dan Amel di rumahnya banyak darah, tetapi Bi Enung dan Amelnya tidak ada. Saat itu saya menduga jika keduanya telah diculik. Mendengar hal tersebut, kemudian saya dan saudara Mumuh, suami saya, pergi ke sana menggunakan sepeda motor. Yang mana? Ya ini, makanya saya tanya, Bu, kan tadi tanda tangan. Ya, Ibu sudah di BAP ini tanggal 20 Agustus, ada BAP Ibu. Keterangannya seperti itu. Tadi kan, enggak, tadi, sebentar. Tadi kan bertentangan dengan keterangan Ibu yang katanya mengetahui dari Teh siapa tadi? Teh Rani. Ibu di dalam BAP mengetahuinya dari Danu yang datang ke rumah. Ini yang mana yang benar? Waktu itu kan udah lamanya itu Danu itu bilang katanya itu diculik. Bu, ini dibuat BAP-nya 20 Agustus 2021. Ini Ibu di BAP itu tanggal 20 Agustus 2021. Duh. Agustus tahun 2021. Nah, benar nggak itu? Enggak, saya itu mengatakan gitu. Saya itu dari Rani langsung, soalnya saya ada kalau masalah itu nggak tahu. Ya, ini Bu, makanya saya tanya dulu ke Ibu. Ibu pernah diperiksa nggak? Ini tanda tangan Ibu bukan? Ibu baca nggak BAP ini? Enggak, Ibu baca nggak? Ya, baca kan ini, ya kan? Ya nggak bisa Bu, Ibu tanda tangan, ini urusannya nyawa, masa Ibu nggak serius? Ya kan? Yang mana yang benar Bu? Keterangan yang Ibu tadi? Saya keterangan saya yang jelas waktu itu Enung dibunuh itu dari Rani, tidak menceritakan masalah. Ya. Mohon izin majelis untuk dicatat lagi BAP yang ini majelis. Ya. Jadi kalau dalam BAP ini 20 Agustus, Ibu mengetahuinya dari Danu ini. Danu Bi itu Bi Enung sarang Amel di bumi seueur getih. Dan di BAP selanjutnya tidak dicabut keterangan itu majelis. Kalau dicabut keterangan ini nggak jadi masalah. Ya kan? Tanyakan ke pemiliknya ya. Apakah ini dari Ibu atau tambahan dari ini kan tidak tahu. Waktu pertama kejadian. Ya. Itu ada bersama. Nah, saya pendapat juga. Nah, itu kan ceritanya ini paling tadi ya. Itu kalau kamar itu. Saya memang nggak pernah Ya, itu kami sampaikan untuk sebagai catatan saja ya, majelis. Ya. Jadi tidak untuk diperdebatkan, ya, untuk kita dicatat saja majelis. Kemudian ini Bu, Ibu diperiksa di Polres Subang ya. Nah. Ya sudah Pak, biasanya masalah Polres Subang benar atau tidak, nyatanya kan ya ini artinya ada gitu. Halnya Sekali lagi majelis boleh dong ngomong ya. Ini kan majelis pro justisia ya semua ya. Semua paham ya. Berkas ini pro justisia. Jaksa penuntut umum juga harus paham ini pro justisia gitu. Dokumen ini sudah ditandatangan. Kami ya hanya mempercayai produk ini, apalagi yang bisa kita percayai majelis. Ya. Tolong dipertimbangkan juga. Ya. Kalau tidak ada pro justisianya ya nggak apa-apa majelis. Bu, Ibu kan tadi nomor 4 majelis.
Nomor 4 di BAP tanggal 20 Agustus. Apakah saudari mengetahui terkait terjadinya pembunuhan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 7.30 di Kampung Ciseti? Jelaskan. Saya baru mengetahui terkait terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.15 saat saya berada di rumah saya yang beralamat di Kampung Jalan Cagak. Saat itu saya sedang beres-beres pakaian yang telah disetrika. Kemudian saya diberitahu oleh Danu, keponakan saya, yang datang sambil menangis. Bi, itu Bi Enung sarang Amel di bumina seueur getih. Tapi Bi Enung sarang Amelna teu aya. Bi, itu Bu Enung dan Amel di rumahnya banyak darah, tetapi Bi Enung dan Amelnya tidak ada. Saat itu saya menduga jika keduanya telah diculik. Mendengar hal tersebut, kemudian saya dan saudara Mumuh, suami saya, pergi ke sana menggunakan sepeda motor. Yang mana? Ya ini, makanya saya tanya, bukan tadi tanda tangan. Ya, Ibu sudah di BAP ini tanggal 20 Agustus, ada BAP Ibu, keterangannya seperti itu. Tadi kan, enggak, tadi sebentar, tadi kan bertentangan dengan keterangan Ibu yang katanya mengetahui dari teh siapa tadi? Teh Rani. Ibu di dalam BAP mengetahuinya dari Danu yang datang ke rumah, ini yang mana yang benar? Waktu itu kan udah lamanya itu Danu tuh bilang katanya itu diculik. Bu, ini dibuat BAP-nya 20 Agustus 2021. Ini Ibu di BAP itu tanggal 20 Agustus 2021. Duh. Agustus tahun 2021. Nah, benar nggak itu? Enggak, saya itu nggak tahu gitu. Saya itu dari Rani langsung sama saya ada tahu masalah itu nggak tahu. Ya, ini Bu, makanya saya tanya dulu ke Ibu, Ibu pernah diperiksa nggak? Ini tanda tangan Ibu bukan? Ibu baca nggak BAP ini? Enggak, Ibu baca nggak? Ya, baca kan ini, ya kan? Ya nggak bisa Bu, Ibu tanda tangan ini urusannya nyawa, masa Ibu nggak serius? Ya kan? Yang mana yang benar Bu? Keterangan yang Ibu tadi? Saya keterangan saya yang jelas waktu itu Enung dibunuh itu dari Rani, tidak menceritakan masalah. Mohon izin majelis untuk dicatat lagi BAP yang ini majelis. Ya. Jadi kalau dalam BAP ini 20 Agustus, Ibu mengetahuinya dari Danu ini. Danu Bi itu Bi Enung sarang Amel di bumi seueur getih. Dan di BAP selanjutnya tidak dicabut keterangan itu majelis. Kalau dicabut keterangan ini nggak jadi masalah. Ya kan? Oh. Tanyakan ke pemiliknya ya. Apakah ini dari Ibu atau tambahan dari ini kan tidak tahu. Waktu keterangan waktu pertama kejadian. Ya, itu ada sama. Nah, saya mendapat juga. Nah, itu kan ceritanya ini paling tadi ya. Ya, itu kami sampaikan untuk sebagai catatan saja ya, majelis. Ya. Jadi tidak untuk diperdebatkan, hanya untuk kita dicatat saja majelis. Kemudian ini Bu, Ibu diperiksa di Polres Subang ya. Nah. Ya sudah Pak, biasanya masalah Polres Subang benar atau tidak, nyatanya kan ya ini artinya ada gitu. Halnya Sekali lagi majelis boleh dong ngomong ya. Ini kan majelis pro justisia ya, semua paham ya. Berkas ini pro justisia, jaksa penuntut umum juga harus paham ini pro justisia gitu. Dokumen ini sudah ditandatangan. Kami ya hanya mempercayai produk ini, apalagi yang bisa kita percayai majelis. Ya, tolong dipertimbangkan juga. Ya, kalau tidak ada pro justisianya ya nggak apa-apa majelis. Bu, Ibu kan tadi Rumah nggak punya tanah, kata saya itu kalau
cuma sama saya ini, udah belum kalau gitu mah sama Amel di Bandung. Terus belum kita ngomong ke Yusef, katanya kalau udah ngomong ke Yusef, kata Yusef jangan, jadi udah jadi. Jadi ini tanda tangan siapa tuh Bu? Kalau dalam BAP ini Ibu tolak terus. Tanda tangan Ibu. Betul ya. Jadi tanah siapa itu sebenarnya yang konflik tuh Bu? Tanah siapa yang Masalah itu saya kurang tahu, cuma ceritanya ya masalah tanah itu apa sih yang digadekan apa katanya bekas goyang mual gitu dari si tanah itu. Jadi itu pengennya mungkin si tanah itu semuanya sama dijual lah, jadi dijual seluruhnya gitu jangan sepotong. Bu, tadi kan berkaitan dengan pengakuan Danus sebelum diklarifikasi anjing pelacak bahwa Danus sudah mengakui ke Ibu ya. Berarti seingat saya itu 25 Agustus diklarifikasi anjing pelacak. Nah, berarti sebelum diklarifikasi anjing pelacak, Danus sudah ngobrol dengan Ibu bahwa curiga pelakunya adalah Danu. Seperti itu ya. Dengan Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Abi pada waktu itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, kan itu panjang nih penyidikan. Ibu menyampaikan nggak cerita Danu itu ke pihak yang lain, Bu? Enggak, soalnya kan saya waktu itu kan ngomong ke polisi juga gitu, soalnya udah ngomong sebelum pas udah saya di situ kan pas dipanggil itu pas di polsek udah ngomong gini, Yuris ngomong ke saya waktu itu kan kamu itu datang di Yuris pakai mobil Yaris, udah itu ngomong ke Yuris, udah itu saya kan diperiksa paling terakhir jam 11 malam, langsung saya tanyain ke Yuris, Yuyun mau apa tuh? Kamu yang ngomongnya kalau udah cepet-cepet mas sepakatnya jadi pelaku dari tersangka. Dah kan Terus akhirnya Ibu sampaikan nggak itu di BAP di kepolisian? Disampaikan. Di mana Bu? Di Polres lagi atau di Polres? Di Polres. Oh, di Polres di Polda Bu? Kemarin kan masih tahu dulu itu kan bilang waktu itu kan ditelepon sama polisi katanya di BAP Wali itu nggak seakan-akan katanya nggak ada kata-kata itu, jadi sama Kapolda itu dibuat kabar-kabar di BAP ulang. Ya, itu sama. Terus Bu, setelah pada saat 18 Agustus malam, ketika jenazah datang Bu, ya kan? Jenazah kan dibawa ke rumah Ibu ya. Pak Dede Hidayat menyampaikan juga ke Komandan Polisi. Terus siapa yang menerima jenazah itu? Ya waktu itu kan dari Kades datang semuanya di polisi, langsung datang ke langsung disimpan lah itu. Aku nggak tahu di luar kan banyak polisi itu nggak tahu, cuma mayat itu kedalamin. Ya emang kan dengar-dengar udah disimpan kata Kades udah disimpan di masjid gede, masjid agung. Kan saya nggak enak keluarga gitu, jadi udah disampaikan. Selain jenazah ada yang disampaikan ya diserahkan barang-barang atau misalnya dari? Ada itu yang bekas baju-baju yang itu yang apa? Jenazah gitu ya. Bekas jenazah. Ada yang lain perhiasan atau ada yang diserahkan ke Ibu? Jadi Ibu tidak pernah ya, ini tidak pernah memberikan keterangan yang ini ya, sekali lagi ya. Sebentar majelis dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia, seorang saksi sedikit saja. Tadi kita sudah periksa saksi Bu Ida, ya. Adik kakak itu Bu Ida, kakak. Terkait yang saya tanyakan mengenai kurang lebih di 2023 ketika Danu pertama kali ingin menyerahkan diri di Polda, dan itu juga sempat sudah ramai juga satu hari di podcast sebelumnya kan. Tadi Bu Ida sempat mengatakan bahwa pertemuan itu di rumah Ibu Lilis, dan ketika saya tanya